Kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bulan Desember ini adalah setia. Dan saya berikan judul menanti penggenapan janji Tuhan karena di dalamnya dibutuhkan kesetiaan. Ya. Setia itu artinya tidak mudah menyerah, setia itu artinya tekun, setia itu artinya bahwa Anda akan menang atas semua tantangan sehingga sampai segala sesuatu yang Tuhan janjikan digenapi. Ya. Lalu kemudian kita akan melihat bagaimana contoh orang yang setia ya di dalam Alkitab, mungkin dalam kehidupan Anda sehari-hari. Tadi setelah saya khotbah ada seorang suami yang berkata, "Pak, itu khotbah Pak Joko itu untuk saya, karena saya menanti-nantikan perubahan dari seorang ya istri saya yang sudah sekian mungkin 2-3 tahun ini, tapi belum berubah." Dia berkata kesetiaan itu seperti yang saya katakan tadi, seperti Simeon dan Hana, itu bukan sehari 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tapi usia mereka sampai 80 tahun. Baru janji yang dia harapkan dari Tuhan digenapi. Ya, jadi pada saat ini adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan dari Israel, yaitu karena itu Roh Kudus ada di atas dia. Simeon atau Simon, ya, dia adalah seorang yang menanti-nantikan Tuhan. Seperti tadi, orang menunggu itu sesuatu yang pekerjaan yang sangat tidak mudah. Kalau Anda menunggu seseorang dan kemudian tidak hadir, menunggu seseorang yang tidak datang-datang, Anda mulai sebel dan berkata, kemana dia? Dia janji jam sekian kok tidak datang. Ya. Atau menunggu sesuatu yang mungkin Anda sedang rindukan hari-hari ini. Menanti anak keturunan, menantikan pemulihan keluarga, menantikan usaha yang maju dan diberkati. Tapi dalam perjalanan itu belum muncul. Ya, karena itu kita akan belajar seperti Simon. Hidup seringkali memaksa kita untuk menunggu dan menunggu. Memaksa itu artinya ya saya harus menunggu. Ya saya harus setia dan menunggu jawaban doa, kesembuhan, pemulihan atau janji Tuhan yang belum terlihat. Ya, memang tidak mudah, tetapi hidup kita ini seringkali diajari. Menunggu dalam waktu sehari, seminggu, sebulan, setahun, bahkan ada yang 10 tahun. Abraham menunggu 25 tahun setelah janji itu diucapkan oleh Tuhan. Dia umur 100 tahun, berarti 75 tahun usianya Abraham menerima janji dari Tuhan untuk memiliki anak laki-laki. Musa menunggu panggilan Tuhan 40 tahun. Ya, dia 40 tahun lari dari Mesir dan kemudian ketemu dengan Jitro dan jadi menantunya. Dia menggembalakan domba selama 40 tahun. Pada usia 80 tahun, Musa baru dipanggil oleh Tuhan. Ini waktu yang tidak sedikit. Tetapi pada akhirnya mereka orang-orang yang menanti-nantikan dengan sabar, akhirnya mereka menerima janji Tuhan. Pertanyaannya bagaimana sikap kita selama kita menunggu? Simeon dan Hana di zaman kelahiran Yesus menunjukkan teladan yang sangat luar biasa. Mereka menanti dengan tekun, sabar, meskipun mungkin kadang-kadang hampir jenuh. Karena juru selamat itu tidak tren pada waktu itu. Orang Israel menunggu Mesias itu datang sebagai raja, bukan bayi.
Orang Israel itu menunggu Mesias sebagai raja yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma, dari penjajahan bangsa yang lain. Jadi waktu Tuhan Yesus lahir sebagai bayi, makanya orang Israel menolak. Tidak percaya meskipun Yesaya sudah menubuatkan, Mika sudah menubuatkan, nabi-nabi yang lain sudah memberitahukan sekian ratus tahun sebelumnya, tapi mereka tidak begitu mudah percaya. Tapi Simeon dan Hana meyakini bahwa satu kali sebelum saya pergi dipanggil Tuhan pulang ke rumahnya, aku akan ketemu juru selamat. Ya, ini yang menjadi harapan daripada Simeon. Kebenaran yang pertama, Simeon dan Hana tidak tahu kapan penantian mereka akan terwujud. Yang pertama ini Simeon dan Hana tidak tahu kapan penantian mereka ini akan terwujud. Simeon adalah seorang penadan saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Dia tidak tahu kapan Mesias akan datang. Karena sekali lagi untuk isu Mesias itu bagi orang Israel, dia datang sebagai raja, bukan datang sebagai bayi. Sedangkan Simeon berpikir berbeda. Dia pasti akan datang dan kemudian dia mempercayai akan janji Tuhan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Ini keyakinan yang sangat kuat. Padahal usianya sudah 80 lebih dan dia masih menanti-nantikan akan janji Tuhan. Hana seorang nabiah berusia lanjut, ia tidak meninggalkan bait Allah. Ia beribadah siang dan malam, bahkan melakukan doa puasa. Ya, para lansia di sini pasukan doa mayoritas yang kelompok pertama itu lansia. Setiap Kamis kita mesti ada doa puasa, ditambah kalau kita ada doa pentahiran. Kemarin kita ada doa pentahiran di daerah Kalibening, bukan Kalibening Salatiga, tapi Banjarnegara. Dari sini kurang lebih 3,5 jam sampai 4 jam perjalanan. Ya. Dan kami sebelumnya puasa hari Senin sampai hari Rabu, 3 hari kita berpuasa. Kamisnya berdoa. Jadi itulah yang seringkali kita jalankan untuk melakukan doa dan puasa. Kadang kita puasa 7 hari, kadang kita puasa 10 hari. Ya, saya sudah dapat dari Tuhan, untuk tahun 2026 akan ada puasa Zakaria. Nanti dibaca di dalam kitab Zakaria, itu ada puasa bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-7, dan bulan ke-10. Jadi 4 bulan saya akan berpuasa, dan hamba Tuhan, staf, volunteer dan jemaat hanya dianjurkan kalau kuat dan bisa akan ikut puasa. Kalau yang tidak kuat tidak apa-apa. Karena apa, pergumulan kita tahun 2026 itu sangat luar biasa. Besar tanggung jawab kita merealisasikan tanah 5 hektar dan juga untuk yang lain. Jemaat supaya bertambah. Karena kita satu kali jemaat kita menjadi 5.000, 10.000, 15.000 dan terus berkembang. Makanya disediakan nanti gereja yang kapasitasnya 5.000. Tapi harus ada harga yang dibayar. Ya, salah satunya dengan doa dan puasa. Ini yang harus kita lakukan. Dan Ibu Hana atau Mbah Putri Hana, dia melakukan doa dan puasa tiap hari di Bait Allah di masa tua dia. Nah, pelajaran yang kita ambil, kesetiaan sejati diuji bukan saat segala sesuatu jelas, tetapi justru saat semuanya masih samar. Kayak tadi saya bicara kepada seorang suami, saya bilang, mungkin segala sesuatu yang kamu lihat masih samar. Karena dari tanda-tandanya isinya belum ada perubahan sedikit pun. Malah kadang-kadang orang Jawa bilang semakin dadi. Kamu sabar saja, berdoa.
Kan ini bagianmu. Tidak tahu kenapa ini kamu harus terima kenyataan bahwa istrimu mengalami hal seperti ini. Tapi aku percaya Tuhan diberikan kekuatan kepada kamu. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Yuk kita akan baca bersama 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak. Jadi aneh kalimat ini, bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wong bukti itu berarti kan sebenarnya sudah kelihatan, tapi tidak kelihatan. Seperti Markus 11 ayat 24 dikatakan, kalau kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan menerimanya. Ya. Dan kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Jadi ada kata telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Ini kan aneh. Wong telah menerimanya. Saya telah menerima HP ini, ya kan? Tapi kemudian ada kalimat, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Itu artinya Anda dan saya itu telah menerimanya di dalam iman. Kamu yakin bahwa kamu telah menerimanya di dalam iman. Pemulihan, kesembuhan, ya. Seperti kami dulu beli rumah di Geraha Padma, itu harganya sangat mahal. Lalu kami ambil, Tuhan bilang kamu ambil yang 5 tahun. Angsuran tiap bulan dengan gaji kami itu harus sekian kali lipat gaji kami. Tapi karena Tuhan berkata kamu ambil 5 tahun. Dan dalam waktu 3 tahun kamu akan bisa melunasinya. Aneh. Wong 5 tahun tiap bulannya aja terlalu berat. Kok dalam 3 tahun kami bisa melunasinya. Itu waktu kami terima di dalam iman. Kami telah menerima itu. Bahwa itu sudah terjadi. Dan ternyata betul. 3 tahun persis kami bisa melunasi harganya yang sangat mahal. Waktu itu hampir 500 juta. Sekarang kalau dijual mungkin 2,8 M rumah kami. Nah itulah namanya iman yang ya bukti dari segala sesuatu tapi yang tidak kita lihat. Ada di dalam imanmu, kamu berkata aku sudah dipulihkan meskipun keluargamu lagi mengalami masalah. Tapi karena aku yakin Tuhan akan memulihkan keluargaku, maka pasti satu kali kamu menerima bahwa keluargamu dipulihkan. Katakan amin. Ya, itu maksudnya ayat ini. Dalam pergumulan hidup, Tuhan mungkin tidak memberitahu kapan janji Tuhan akan digenapi. Kadang Tuhan tidak memberitahu itu. Namun Dia memanggil kita untuk tetap setia berdoa, percaya, beriman bahwa waktu Tuhan itu selalu tepat. Katakan amin. Ya, terlalu terbaik. Mungkin kadang waktunya menurut Anda, wah iki kegasian, wah iki kurang tepat. Tidak. Tuhan sudah melakukannya seperti yang Dia mau, tepat pada waktunya. Kebenaran yang kedua, Simeon setia menunggu bayi Yesus. Simeon setia menunggu bayi Yesus hadir dan siap mati setelah melihat penggenapan janji. Karena dia sudah berjanji, Tuhan, kalau aku sudah ketemu juru selamat, Mesias itu, sudah panggilihi aku, ulang ke rumahmu. Ya, Lukas 2 ayat 27 sampai 35 ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah, Roh Kudus menuntun Simeon untuk datang. Begitu melihat bayi Yesus, Simeon berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Akhirnya Simeon bertemu juru selamat. Padahal kalau secara manusia mustahil. Dia tidak terlalu jelas mungkin tanda-tanda bahwa akan ada juru selamat yang lahir. Tapi pada hari ke-8 waktu Tuhan Yesus disunat dan dia datang ke bait Allah, dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Simeon tidak menyesal menunggu, ia siap mati karena telah menyaksikan penggenapan janji Tuhan.
Pelajarannya adalah kesetiaan membuat kita siap menghadapi apapun, bahkan kematian sekalipun. Kesetiaanmu akan siap menghadapi kematian sekalipun. Karena hidup ini sudah disempurnakan dengan melihat janji Tuhan. Lalu kita pertanyaannya sekarang buat Anda dan saya. Mengapa saya kok sekarang masih hidup atau kok belum mati? Ya mengapa? Seperti Simeon begitu ketemu Juru Selamat sudah selesai tugasnya di dunia dan kemudian dia akan meninggal ketemu Bapa di surga. Mengapa sekarang kamu kok masih hidup? Baik yang muda, dewasa muda, orang-orang dewasa maupun lansia. Ada pertanyaannya kok ada temanku yang masih muda sudah meninggal. Ada orang yang baru-baru baya sudah meninggal. Ada yang sudah tua tapi kemudian meninggal. Tapi pertanyaannya, kok saya dan beberapa teman belum meninggal? Bahkan ada mbah-mbah yang sudah umurnya mungkin 85, 90 tahun belum meninggal. Ini ada 3 jawaban. Yang pertama, supaya Tuhan menunggu Anda percaya pada Tuhan. Kenapa saya percaya? Supaya kamu diselamatkan. Yohanes 14:1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ayat yang selanjutnya berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Lalu dalam Dua Petrus pasal 3 ayat 9 juga berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kadangkala ada orang yang pengen mati, tapi belum dikasih mati karena alasannya Tuhan menghendaki supaya orang itu bertobat, supaya kamu bertobat. Bertobat itu berbalik 180 derajat. Ini kehidupan Anda yang lama, ya. Dan kemudian aku bertobat. Ini kehidupan kamu yang baru, 180 derajat. Bertobat itu akan mencakup berubah pola berpikirmu, metanoia, berpikir yang benar, berpikir yang jernih, berpikir yang baik, berpikir yang sesuai kehendak Tuhan. Pikiran, perasaan, dan kemauanmu sama dengan pikiran, perasaan, dan kemauan Yesus. Itu bertobat. Lalu yang kedua, berubah perilakumu, metamorfosa. Kalau ulat itu tadinya dari telur menetas jadi ulat berbulu, makanya daun, dan kalau kesentuh tangan kita, kulit kita gatal, tapi kemudian dia berubah jadi kepompong, waktu kemudian berubah jadi kupu-kupu. Perilakunya ada beda. Dia jalan tapi lebih banyak terbang, dan makanannya bukan daun tapi sari madu bunga. Yang ketiga, bertobat itu berubah sikap hati. Hatimu dulu sensitif, hatimu itu dulu mudah tersinggung. Sekarang hatimu sensitif dengan suara Tuhan. Sensitif, peka dengan kepekaan sosial. Suka mau menolong orang. Empati, mudah terenyuh, mudah cepat itu Anda peka dengan berbagai situasi. Dan itu berubah sikap hati. Jadi bertobat itu berubah pola berpikir, berubah perilakumu, dan berubah sikap hatimu. Itu bertobat. Dan Tuhan mau, sehingga kalau Anda sudah bertobat, Anda mulai hidupnya dipulihkan. Lalu Anda bertanya, loh papi, katanya aku ditunggu bertobat. Setelah aku bertobat, kok aku belum mati? Alasannya yang kedua, Anda harus menghasilkan buah. Yang kedua, kita harus menghasilkan buah dan agenda Tuhan belum selesai. Filipi 1 ayat 21 sampai 22a. Karena bagiku hidup adalah Kristus
dan mati adalah keuntungan. Yuk ayat yang 22 kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja. Semua baca 1, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Katakan amin. Nah, kalau Anda sudah bertobat kok belum mati, karena Tuhan menghendaki kamu menghasilkan buah. 3 buah yang harus Anda hasilkan. 1 buah pertobatan. Yang punya 2 baju, kasih 1 baju kepada yang lain yang tidak punya. Yang punya makanan meskipun masih terbatas, bagi makanan kepada yang lain yang tidak bisa makan. Pemungut cukai harus menagih sesuai dengan aturannya. Prajurit, tentara dan polisi harus hidup cukup dengan gajinya, jangan merampas dan memeras. Dan kita semua harus hidup menghasilkan buah pertobatan. Yang kedua adalah buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu bicara karakter. Karaktermu harus jelas, dilihat oleh orang banyak, sehingga hidupmu jadi contoh. Yang ketiga adalah buah pelayanan. Bukan kamu yang telah memilih aku, kata Tuhan, tapi aku yang telah memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Buah apa yang tetap? Yaitu buah jiwa-jiwa. Kalau Bapak Ibu memenangkan jiwa, itu ada nilai kekekalannya. Ada upah yang menanti. Ya, ada hamba Tuhan yang melihat penglihatan di surga. Orang-orang yang melakukan ibadah itu sedang mengirim material bangunan rumah masing-masing. Ada yang seperti bata, ada yang seperti batu. Mereka yang mengunjungi orang sakit, mengirim material. Mereka memberi persembahan perpuluhan, mereka mengirim material kepada Tuhan ke surga. Tapi barang yang terindah dan termulia dari semua material pembangunan rumah kita di surga adalah jiwa-jiwa. Jadi kalau Bapak Ibu memenangkan jiwa, kamu sedang mengirim material yang terbaik untuk rumah masa depanmu di dalam surga. Makanya yuk berlomba-lomba. Jangan berkata, aku piye carane bersaksi, bagaimana aku caranya bisa memenangkan jiwa. Gampang kok. Ya. Nih, Kohuan punya banyak teman, punya banyak komunitas. Temannya datang berkata, Kohuan, wajahmu itu sekarang celing apa facial ya, apa perawatan. Tidak, saya tidak. Nah terus kenapa? Aku neng gereja. Aku percaya Tuhan. Nah, di situ aja itu sudah bersaksi. Loh kok bisa begitu kan? Kadang begitu. Ya, sekarang hidupku lebih tenang. Mahku sudah tidak sering kumat ya kawan ya. Dulu setiap hari hampir terus. Sekarang kadang-kadang saja. Dan sudah mulai terlepas dari berbagai hal. Itu namanya pertobatan yang kemudian menghasilkan buah. Makanya di momen Natal ini Bapak Ibu bukan dihimbau tapi diharapkan dan sedikit diharuskan. Bisa mengundang minimal 1 orang yang belum percaya Tuhan atau yang murtad. Murtad itu sudah tinggalkan Tuhan atau yang undur dari gereja yang sudah lama tidak ke gereja. Anda undang itu temanmu untuk Natal 24 Desember. Ya, diundang untuk datang ya. Ada seorang ibu yang tanya, "Papi kalau orang itu jilbaban dan mau datang ke Natal boleh enggak?" "Oh, boleh." "Enggak apa-apa." "Mbak, temanku itu jilbaban, dia memang begitu tanya saya, "Kapan Natal tempatmu?" "Tanggal 24." "Boleh enggak aku ikut?" Malah gitu, belum diundang. "Oh, boleh. Tapi aku pakai pakaian gini." Bisa. Coba tak tanya sih sama Pak Gembalaku. Dia bilang, "Silahkan enggak apa-apa, datang." Ya, jadi minimal bukan satu keluarga satu. Saya berharap 1 orang 1. Anda pasti punya teman lebih dari 1. Ya, sehingga undang. Nanti kamu bisa minta undangan Bapak Ibu ke Bu Bin atau siapa di gereja ini untuk bisa diberikan kepada teman-teman. Ya, itu buah pelayanan itu namanya, yaitu jiwa-jiwa. Yang ketiga, apa kok saya sudah menghasilkan buah?
Sudah bertobat dan menghembah kok belum mati. Ternyata ada yang ketiga, kamu belum menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ya, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 3 hal ini tidak boleh salah satu hilang. Mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, garis finish, tapi tetap memelihara iman. Ada seorang worship leader ya dari sebuah gereja besar di Australia, sekarang murtad. Itu padahal kalau memimpin pujian luar biasa. Orang laki-laki. Tapi dia sekarang undur dari Tuhan karena dia merasa jenuh. Jadi orang yang melayani di mimbar harus berhati-hati dalam mengasuh pengkhotbah. Seringkali kita menyampaikan sesuatu, tapi dirinya tidak dibangun. Rohanianya tidak dibangun sehingga menjadi jenuh. Dia bisa membawa orang lain dalam hadirat Tuhan, tapi dirinya sendiri terhilang. Sampai hari ini dia belum kembali. Dia sudah murtad dan hidup duniawi. Padahal pemimpin pujian top markotop. Ya, dan ini terjadi, dan itu namanya tidak memelihara iman. Mungkin dia menghadapi pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, tapi tidak memelihara iman. Ini yang berbahaya. Ya, ada itu akhir yang menentukan. Karena itu kalau Anda sudah bertobat, menghasilkan buah, lalu mengakhiri pertandingan yang baik, agenda Tuhan sudah selesai, tidak usah minta mati, sampean dipanggil oleh Tuhan. Ya, dan berharap dipanggil dalam keadaan siap sedia, tidak keroncalan, tidak lari-lari, tidak ketakutan, tapi siap menyambut Yesus memanggil kita. Katakan amin. Ya, saya beberapa ini mungkin 2-3 bulan saya tidak cerita sama Mami. Kalau malam saya selalu takut besok kalau mau bangun ternyata saya sudah bangun di tempat yang lain, ya, sudah di surga gitu ya. Makanya saya selalu ada tambahan doa saya kalau sudah mau tidur, Tuhan bangunkan saya besok pagi dengan tubuh yang sehat, segar bugar, ya, karena nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Memang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, tapi kalau boleh ya jangan sekarang, kan sebagian orang begitu. Ya, saya belum selesai tugas saya belum mencapai apa yang saya impikan. Mari hidup hari-hari kita dengan kesetiaan sampai akhir, bukan hanya awal yang berapi-api, tetapi kita diakhiri sampai finish, garis terakhir tetap memelihara iman. Katakan amin. Sehingga waktu dipanggil Tuhan, itu kita semua siap sedia. Seperti Daud, telah lanjut umurnya, telah putih rambutnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Lalu saya kalau besok ditambah tersungging senyuman, jadi mati dalam keadaan senyum. Jadi sing layat arep nangis rasito, wah papi senyum kok rasito nangis. Ya, jadi seperti itu, makanya saya sangat punya kerinduan seperti Daud. Penuh kekayaan tapi juga kemuliaan. Karena kekayaannya bukan hasil korupsi, bukan hasil manipulasi, tapi kekayaan yang diberikan oleh Tuhan sebagai berkat sehingga disertai kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Ya, makanya ada dalam khotbah, kamu akan dikaruniai kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Tapi jangan lupa, dan kamu diberikan karunia kuasa untuk menikmati. Itu jangan lupa. Kekayaan Anda dan saya tidak bisa menikmati, buat apa? Yang menikmati orang lain. Sampai langganannya ICU, mau makan sate enggak boleh, harus makan yang vegetarian. Asin enggak boleh, kecut enggak boleh. Terus makannya apa? Ya kan? Jadi nikmati kehidupan yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, sekarang Hana, kesetiaan yang berbuah menjadi kesaksian, di mana Ibu Hana akhirnya bisa bersaksi kepada orang lain. Lagi pula di situ Hana seorang nabiah, perempuan, anak Fanuel dari suku Asher,
ia sudah sangat lanjut umurnya. Sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Jadi setelah 7 tahun menikah, suaminya meninggal, dia menjadi janda dan tidak pernah menikah lagi. Sampai umurnya 40 tahun, ia 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Kenapa Hana berpuasa dan berdoa? Karena dia juga menanti juru selamat. Itu penantian yang tidak mudah. Itu jenis ini. Harus dengan doa dan puasa. Artinya supaya ada kekuatan yang dilimpahkan di dalam kehidupannya. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Dan berbicara tentang anak itu, tentang Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Inilah Hana, sehingga Hana adalah janda yang mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Hana setia dalam doa puasa dan beribadah. Hana adalah dia ketika melihat Yesus, ia langsung bersaksi kepada banyak orang. Aku telah menanti-nantikan juru selamat. Dan sekarang sudah datang di depan kita. Bapak Ibu, Anda juga perlu bersaksi kepada orang lain. Bersaksi itu gampang, cerita yang kamu alami. Ya, jangan cerita apa yang dialami orang lain, yang Anda dan saya alami. Lalu pelajaran buat kita, orang yang hidup dalam kesetiaan akan menjadi saksi tanpa disuruh. Orang yang dalam kesetiaan akan menjadi saksi tanpa disuruh dioyak-oyak, ayo bersaksi, enggak usah. Karena Anda sudah otomatis akan bisa melakukan itu. Bersaksi kepada orang lain. Karena kesetiaan kita hari ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Lalu Galatia 6 ayat 9. Mari kita akan baca bersama-sama. Galatia 6 ayat 9. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Katakan amin. Jadi berbuat baik, bersaksi kepada orang, jangan jemu-jemu. Mungkin 1, 2 minggu belum orang bertobat, 2 bulan belum bertobat, setahun belum bertobat. Tapi 1 kali mungkin yang akan menuai orang lain. Saya ini di Salatiga dengan Mami menuai banyak jiwa. Ternyata yang menabur benih firman itu hamba-hamba Tuhan di masa lalu. Tahun 80-an mungkin, 90-an. Dan sekarang baru bertobat dan yang menemukan penuaian itu kami. Tapi kami juga menabur orang-orang belum bertobat. Bisa jadi generasi berikutnya yang akan menuai. Jadi kadang ada orang yang menuai, yang tidak ditabur, tapi ada juga orang yang menabur, yang tidak menuai, tapi itu orang lain. Karena itu jangan khawatir. Jangan bilang, wah aku gagal nih bersaksi kok tidak berhasil memenangkan jiwa. Tidak apa-apa. Mungkin firman itu akan tumbuh dalam satu waktu dan orang lain yang memenangkannya. Orang-orang yang setia kepada Tuhan akan mempengaruhi keluarga, gereja, kota, dan orang-orang di sekitarnya. Itu orang-orang yang setia. Percayalah, kesetiaan kita bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi berikutnya. Lalu tetap setia walau Tuhan terasa diam. Diamnya Tuhan tidak berarti ia tidak bekerja. Kadang sepertinya diam Tuhan tidak bertindak apa-apa. Sepertinya seperti itu. Tapi Tuhan pasti akan bekerja. Hiduplah dipenuhi Roh Kudus. Kesetiaan Simeon bukan hasil kemauan manusia, tetapi karena Roh Kudus ada di atasnya. Minta pertolongan Roh Kudus, kuatkan aku Tuhan untuk menanti janjimu digenapi. Untuk menantikan apa yang aku doakan ini dikabulkan oleh Tuhan. Untuk menanti di mana pemulihan keluargaku juga akan terjadi. Berikan aku Roh Kudus kekuatan supaya
suamiku berubah, bertobat sungguh-sungguh, mengalami pemulihan, sehingga dia tahu posisi sebagai kepala, fungsinya seorang suami, sehingga aku bahagia mengalami kebahagiaan seorang orang istri bersama dengan anak-anak, mengalami kebahagiaan yang sejati. Gunakan masa penantian untuk mendekat kepada Tuhan. Bukan untuk mengeluh, tetapi untuk membangun kehidupan doa, ibadah, dan integritas seperti Hana. Ya, jadi jangan mengeluh. Tuhan tidak suka mengeluh. Orang Israel salah satu dosa yang membuat mereka dibunuh sama Tuhan di padang gurun adalah menggerutu, mengeluh. Enak di Mesir. Di Mesir kuali banyak daging, kacang merah, bawang prai, bawang bombay. Padahal di sana hidupnya disiksa, kerja rodi. Tapi dia mengeluh seperti itu. Akhirnya dibunuh sama Tuhan. Generasi pertama, 20 tahun ke atas, mati di padang gurun. Kecuali Kaleb dan Yosua. Makanya ada orang yang berkata, Papi, ada enggak orang mati yang tidak dikehendaki Tuhan? Ada, aku bilang itu. Kok bisa? Mati kan pasti waktunya Tuhan. Tidak. Mana contohnya? Orang Israel. Kan mereka menerima janji untuk masuk tanah perjanjian. Betul enggak Bapak Ibu? Halo? Betul enggak? Betul kan mereka menerima janji masuk tanah perjanjian. Itu yang pertama waktu keluar dari Mesir. Tapi karena pemberontakannya, maka mereka mati semua di padang gurun. Itu mati yang sebenarnya belum waktunya. Mati yang karena human error, kesalahan manusia. Kita juga bisa enggak? Oh bisa. Kalau Anda tidak hati-hati dengan kehidupanmu, tidak merawat tubuhmu, tidak berharap terus pada Tuhan, bisa saja mati karena kekonyolan Anda sendiri. Hati-hati, saya mendapatkan pewahyuan, ada orang-orang yang mati, tapi karena tubuhnya diserahkan pada iblis, roh dan jiwanya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi sekarang ini ada orang-orang yang mati dan jiwa rohnya itu di penampungan. Saya lihat banyak sekali, bahkan saya lihat beberapa orang, banyak orang saya kenal. Dan ada beberapa saudara saya, ada di penampungan, belum di surga. Tidak di neraka, tapi di penampungan di kayak tanah lapang gitu. Karena mereka belum diselamatkan. Nah mati diserahkan tubuhnya pada iblis, ada yang karena bisa kecelakaan. Ada yang tiba-tiba badannya, tubuhnya membusuk dan mati. Ada. Itu karena tubuhnya serahkan pada iblis supaya roh dan jiwanya diselamatkan. Kita tidak mau mengalami seperti itu. Katakan amin. Kita dipanggil Tuhan sesuai waktu Tuhan. Katakan amin. Ya, sehingga waktu Anda pulang kepada Tuhan, telah lanjut umurnya, telah putih rambutnya. Ya kayak Bu Lulu, telah putih rambutnya. Tapi belum dipanggil Tuhan Bu, jangan takut ya. Belum selesai agenda Tuhan. Dan penuh kekayaan dan kemuliaan. Ini mati yang terhormat. Setiap orang berdatang, wah menghormati. Berderet orang bersaksi bahwa hidupnya telah membuat saya berubah. Dipulihkan oleh Tuhan. Kesetiaan Simeon dan Hana bukan hasil kekuatan manusia, melainkan buah dari hidup yang dipenuhi Roh Kudus dan pengharapan kepada janji Allah. Ketika kita belajar menanti dengan iman, Tuhan mengenapi janjinya pada waktunya yang terbaik. Katakan amin. Sehingga kita semua akan menerima janji Tuhan yang digenapkan.